Orang yang akan saya sebutkan ini adalah orang yang terkaya dunia sekalipun sampai terkaya Indonesia dan mereka tidak sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, di mana sesuai dengan yang ada di thumbnail, yaitu jangan jadi sarjana kalau mau kaya. Saya belajar meneliti tentang kekayaan, ya, di mana orang-orang yang diberikan harta yang banyak dititipi oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saya belajar baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa orang kaya yang sempat saya kontak langsung dan mempelajari, yaitu cara-cara hidup mereka. Ada pula yang saya pelajari baik lewat berita, CNN, Forbes, maupun YouTube dan televisi. Dari beberapa orang kaya ini, saya akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, kita perlu garis bawahi dulu bahwa ada dua kata yang kita harus hati-hati dalam menyebutkan kata ini, yaitu kata sarjana dan kata kaya. Yang perlu saya jelaskan bahwa kaya di sini yang saya maksud adalah kaya secara finansial atau kaya dengan harta. Karena kaya itu ada yang kaya dengan hati, kaya dengan ilmu, dan lain-lain sebagainya. Jadi makna kaya itu tergantung dari sudut mana kita memandang. Boleh saja orang yang tidak berharta, tapi dia juga kaya. Boleh saja dia kaya, tapi belum tentu dia kaya secara hakiki. Saya tidak membahas kaya secara hakiki dan lain-lain sebagainya untuk kali ini. Yang saya bahas adalah orang ini dititipi harta yang menurut saya lumayan banyak, ya, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara-cara hidupnya. Kemudian kenapa bisa digapai hal itu? Namun saya juga tidak menjudge bahwa orang yang dititipi ini mereka miskin ilmu, mereka miskin hati. Tidak, ya, itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Nah, ada beberapa orang yang luar biasa kekayaannya, dan yang saya akan bahas adalah 1 sampai 5-6 orang yang meliputi orang-orang Indonesia dan sekitar kita. Ada yang mewakili Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Salah satu barometer kekayaan itu bukan dari kita sarjana. Kata-kata sarjana ini juga yang perlu kita garis bawahi, bahwa ya, sarjana itu kalau dulunya ada yang AMA sudah disebut sarjana. Tapi sekarang sudah penghapusan, makanya sarjana itu S1, S2, S3. Yang saya mau katakan bahwa saya belum pernah menemukan dalam suatu daerah, ya, baik itu lingkup kabupaten apalagi provinsi, ada yang profesor, ada yang doktor, dan dia yang terkaya. Rata-rata orang yang terkaya dari daerah itu maka bahkan tidak sarjana. Orang yang akan saya sebutkan ini adalah orang yang terkaya dunia sekalipun sampai terkaya Indonesia dan mereka tidak sarjana. Ya. Yang pertama, orang ini sesungguhnya berasal dari Sulawesi Selatan, kelahiran Bone, keturunan Bugis, tapi menetap di Kalimantan Selatan, yaitu di Batu Licin. Ada atas nama Haji Andi Samsudin Irsyad atau paling dikenal dengan Haji Isam. Orang ini luar biasa kekayaannya, ya. Haji Isam ini tentu bukan seorang sarjana ketika dia kaya. Kalaupun sekarang mungkin sudah sarjana, saya sudah tidak ikuti. Tetapi pada saat dia memulai karirnya, memulai bisnisnya, dia bukan sarjana. Saya bahkan membaca beberapa artikel bahwa beliau pernah jadi tukang ojek, jadi sopir truk,
dan pernah menjadi penjaga-penjaga tambang di area Kalimantan Selatan. Sehingga ada satu perusahaan dari pengusaha dari Surabaya yang menjadi pengusaha tambang di sana, dan dia ikut sekaligus jadi karyawannya dan belajar. Setelah dia belajar, dapat modal, kemudian karena beliau punya relasi yang bagus, punya hubungan emosional yang bagus dengan orang lain, akhirnya Haji Isam ini membuat PT sendiri. Hingga PT sekarang itu PT beliau sekarang sudah sangat besar, yang disebut dengan PT John Lynn Baratama. PT beliau sudah terkenal di mana-mana, dan kekayaan beliau pun sudah melimpah di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwa beliau hingga puluhan miliar penghasilannya per bulan. Nah, dari situ kita bisa berpendapat bahwa orang yang kaya di batu licin sekalipun itu bukan sarjana. Jadi tidak mematok bahwa orang kaya itu lahir karena sarjananya, tidak ya. Namun saya pun membahas ini bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk tidak sarjana, mengajak teman-teman untuk tidak berpendidikan tinggi. Karena yang saya yakini menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Namun kalau kita hanya bercita-cita untuk menjadi orang kaya, tidak perlu sarjana. Karena tidak sarjana pun pasti kalau Allah berkehendak pasti kita akan kaya. Itu yang saya mau sampaikan. Yang kita harus yakini bahwa yang akan datang pasti, kalaupun tidak direncanakan, yang pasti akan datang adalah kematian. Kita lanjut pada orang kaya yang kedua. Orang kaya yang kedua adalah tetangga dari Kalimantan Selatan, ya, satu pulau, yaitu Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada seseorang yang juga sangat kaya bernama Haji Rashid, di mana Haji Rashid ini dulunya adalah pengusaha kayu, kemudian sekarang beralih ke sawit, di mana PT-nya sekarang bernama CBI, kalau tidak salah CBI ini atau CBI ini disingkat, yaitu Citra Borneo Indah. Beliau tidak sampai SMA, kalau saya tidak salah info ya, karena saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau, tapi saya sering ketemu dengan keluarga-keluarga beliau. Kemudian ketika saya bertemu langsung dengan keluarganya, saya semacam wawancara dan menanyai, ternyata pendidikan beliau itu sampai tidak tamat SMA, hanya tamatan SMP. Kalaupun tamat SMA, mungkin setelah dia kaya atau sekarang sudah sarjana S2, S3, itu mungkin setelah dia berkarir yang demikian hebat, ya, bukan pada saat kaya dari sekolahnya. Itu yang saya mau sampaikan, ya, bahwa Haji Rashid ini kalau di Kalimantan Tengah adalah salah satu orang terkaya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah provinsi kedua terluas daripada Papua, ya. Namun seluas-luasnya Kalimantan Tengah ini beliau yang memimpin kalau atas nama kekayaan secara harta. Nah, disitulah juga berlandaskan bahwa kekayaan itu tidak dicetak oleh sarjana. Oke, kita lanjut di orang kaya yang ketiga. Orang kaya yang ketiga ini dari pulau, kita menyeberang dulu dari Pulau Sumatera. Ada Pulau Sumatera ini dari Pak Matua Sitorus, ya, yang notabene founder ataupun owner dari Wilmar. Siapa sih yang tidak kenal perusahaan sebesar Wilmar? Ternyata pemilik Wilmar juga adalah bukan seorang yang sekolahnya wow, bukan. Cuma cara berpikir dan bisnisnya, cara berpikirnya yang luar biasa sehingga bisnisnya berkembang luar biasa. Hingga jadilah dia salah satu orang terkaya Indonesia. Bahkan dalam Forbes itu dicatat bahwa beliau masuk dalam 10 besar daftar orang terkaya Indonesia. Dan Pak Matua Sitorus ini bukan seorang sarjanawan. Kalaupun sarjana,
dia memulai karirnya bukan karena sarjananya, tetapi adalah keahliannya dalam mengolah skill berbisnis atau berdagang. Kemudian yang seterusnya, saya berbicara tentang orang yang pernah kontak langsung dari saya. Kalaupun orang kaya ini tidak sekaya dengan yang saya sebutkan sebelumnya, tapi orang kaya ini menurut saya juga lumayan, karena income per bulan itu juga sudah miliaran. Ada dari Sulawesi Selatan, yaitu dari Kabupaten Takalar, bernama Haji Lapang. Haji Lapang ini hanya tamatan SD. Dia punya PT sekarang bernama PT Bodia Jaya. Bisnisnya adalah telur ikan terbang, di mana telur ikan terbang ini bisnisnya sudah mendunia, ya, sudah masuk di Eropa, apalagi Asia. Saya belajar banyak dari Haji Lapang ini karena saat itu saya sempat direkrut karyawan beliau, ya. Saya menangani yaitu email dari luar negeri, yaitu email pembelian dari buyer-buyer luar negeri. Saya mempelajari, jangankan bahasa Inggris beliau, bahasa Indonesianya pun tidak terlalu bagus. Ya maklum, karena SMP pun tidak tamat. Cuman karena beliau adalah orang yang tidak pantang menyerah, gigih, bekerja keras dan tekun, hingga dia bisa menemukan titik-titik di mana dia bisa sukses secara harta saat ini. Beliau bisa mempekerjakan orang S2 sampai S3, padahal beliau juga bukan tamatan sarjana, SMP pun tidak tamat. Kuncinya yang saya pelajari adalah yaitu beliau adalah orang yang tekun dan pekerja keras, berani menghadapi resiko dalam bisnis itu. Terbukti bahwa Haji Lapang, orang yang tidak tamat SMP, bisa berpenghasilan miliaran per bulan. Kita pindah tadi ke daerah Jawa. Di daerah Jawa, siapa yang tidak kenal dengan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu Ibu Susi, ya. Ibu Susi Pujiastuti, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa beliau hanya tamatan SMP, ya. Ketika jadi pengusaha yaitu tamatan SMP. Kalaupun sekarang sudah S2, S3, yaitu nanti setelah beliau jadi orang kaya, ya, bahkan jadi menteri pun belum sarjana, seperti itu. Jadi Bu Susi ini adalah orang-orang yang memang mentalnya bagus, ya kan, cara bisnisnya bagus, bagaimana manajemen dan pola pikirnya yang sangat sistematis bisa mengurus bisnisnya, karena beliau adalah seorang perempuan dan bisa jadi miliarder sampai bisnisnya yaitu internasional, ya, yaitu ibu mantan menteri kita, ibu kita tercinta, Ibu Susi Pujiastuti. Kemudian kita ke orang terkaya Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan pemilik Jarum, ya, PT Jarum, yaitu dua bersaudara, Bapak Michael Hartono dan Budi Hartono, adalah orang terkaya Indonesia. Orang terkaya Indonesia pun bukan seorang profesor S2, ya, mungkin S1, ya, tapi untuk menunjang bisnisnya bukan karena sekolahnya, yaitu karena kegigihannya dalam berdagang ataupun dalam berbisnis. Kita ke kancah internasional. Di kancah internasional, ya, orang yang paling kaya dalam beberapa tahun menurut Forbes, yaitu ada bernama Bill Gates. Kemudian yang masuk 10 besar yaitu Mark yang punya Facebook, ya. Kalau Bill Gates ini punya Microsoft. Bill Gates itu memenangi beberapa tahun, tertera namanya sebagai ranking pertama orang terkaya dunia. Bill Gates, dia merintis bisnis dari Microsoft itu bukan seorang sarjana. Hingga karena dia tekun dan telaten mempelajari Microsoft, sampai ia di-DO dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Hingga dia sukses dalam Microsoft dan belum sarjana. Sama nasibnya dengan Mark. Mark adalah penemu Facebook yang beliau juga di-DO dari Universitas Harvard, Amerika. Tentunya dalam lika-liku bisnisnya, lika-liku kehidupannya untuk mencapai bagaimana saham dari Facebook ini IPO,
ya go public, maka beliau saat itu belum menyandang dan berstatus sarjana. Kalau sekarang sudah S2, S3, berarti itu setelah mereka menjadi orang kaya. Itulah yang membuktikan bahwa dari saudagar lokal, daerah, nasional hingga ke internasional tidak ada yang profesor, doktor, dan bisa menjadi miliarder. Namun dalam kesimpulan ini saya ingin berkata sekali lagi, saya tidak bermaksud merendahkan teman-teman yang S2, S3, S1, ya termasuk diri saya, karena alhamdulillah saya pun menyandang S1. Tetapi disinilah kita belajar bahwa kalau kita mencari sebuah kekayaan, sejatinya bukan karena kita sarjana. Jadi sarjana itu adalah salah satu fasilitas kita berilmu dan beramal. Sesuai dengan keyakinan saya bahwa sebaik-baik orang yang ada di muka bumi ini adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia bahkan makhluk lainnya. Dan sebaik-baik orang di mata Allah adalah orang yang beriman, berilmu, dan berharta. Jadi ketika kita berharta dan berilmu, maka kitalah orang-orang yang terbaik di mata Allah. Namun demikian, bukan berarti orang yang tidak berharta itu tidak mulia, juga sangat mulia kalau dia bisa bersabar dan ikhlas. Jadi di sini sebagai pembelajaran hidup kita, bahwa setiap apa yang terjadi di muka bumi ini ketika orang diberikan kekayaan, itulah jalan dan jalur hidupnya yang memiliki sejarah tersendiri dalam hidupnya. Ketika orang diberikan kemiskinan, maka itulah sejarah hidupnya. Di sini yang menjadi tolak ukur kemuliaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta adalah kesabaran, keikhlasan, dan kesyukuran kita. Bisa saja kita adalah orang kaya, tetapi susah untuk masuk surga karena hisabnya banyak. Bisa saja kita juga jadi orang kaya dan lebih gampang masuk surga. Kenapa? Karena semua harta yang kita miliki kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita orang miskin gampang masuk surga. Kenapa? Karena hisab di hari kemudian nanti ringan, karena memang kita tidak dititipi harta yang begitu banyak. Dan boleh jadi kitalah yang paling rugi, sudahlah miskin di dunia, juga miskin di akhirat. Karena kita tidak bisa bersyukur, bersabar, dan hidup untuk beribadah. Hingga kita miskin di dunia wal akhirat. Yang kita cari adalah kalaupun kita miskin, insya Allah sedikit hisabnya, kita bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat. Mungkin inilah pembelajaran dari saya, sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya dapatkan. Sekian dari saya, Mr. Ujab. Success for you all. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.